Disney. Ya, Disney buat gue dulu adalah sebuah tempat yang menjadi sumber inspirasi ya. Bahkan gara-gara Disney, gue meniti karir menjadi animator karena gue suka banget ngayal, gue suka banget bikin cerita, gue suka banget hal-hal yang sifatnya imajinasi, yang magical, yang membuat dunia gue tuh, yang gue bisa ngarang dengan indah dunia gue tuh seperti apa. Mau punya superpowers, mau gue bisa terbang. Ya Disney lah yang membuat gue mampu mencapai level hayalan, level berkarya segitunya. Ya semua dari cerita-cerita Disney. Dari zaman tahun 89 ataupun 90-an ya, gue nonton film Beauty and the Beast, Aladdin, bahkan Lion King. Gue hafal dialog 3 film ini di kepala gue. Dan dari 3 film inilah gue akhirnya jadi suka banget membuat sebuah cerita ya, memahami karakter itu seperti apa sih. Kenapa si Beast begitu, kenapa Belle begini, kenapa Simba harus lari, kenapa Mufasa begitu, kenapa Scar jahat. Semua itu dari Disney. Dan impact dari cerita mereka itu yang gue bawa ke dalam kehidupan gue, yang alhamdulillah itu menjadi hal yang positif. Itulah yang menjadi kekuatan Disney menurut gue pada era-era yang disebut adalah Disney Renaissance, yang dimana Disney mengeluarkan film-film yang sangat magical, yang sangat impactful. Bagi gue waktu itu masih anak kecil ya, yang itu yang benar-benar mengarahkan gue menjadi seorang kreatif, menjadi seorang animator, dan itu luar biasa banget menurut gue dampak yang mereka bawakan ke gue dari kecil hingga ya kemarin menjadi seorang animator ya. Dan sayang banget melihat Disney sekarang, selama 20 tahun ke belakang yang mereka lakukan adalah acquire IP-IP besar seperti Pixar, Marvel, dan yang terakhir adalah Lucasfilm. Dan yang telah mereka lakukan adalah justru menghancurkan itu semua. Justru menurut gue tuh kayak, ya ampun, apalagi akhir-akhir ini ya, yang oh my god, Disney bener-bener udah menghancurkan banget salah satu IP franchise yang gue suka banget dari kecil, bernama Star Wars. Dan kalau dilihat akhir-akhir ini ya, Disney memang makin gak karuan ya, makin gak jelas arahnya kemana. Ada mereka layoff besar-besaran, semua film-film mereka flop, mereka sekarang terlibat di foreign politics dengan mendukung sebuah genocide. Ya ampun. Jadi dengan video ini gue justru mau nge-breakdown kenapa saatnya kita udah berpaling ya, di ibaratnya jauhin deh nonton-nonton konten mereka, karena ya mereka memang punya agenda, dan agenda ini bener-bener menurut gue udah nggak sesuai dengan value gue pribadi, value yang akan gue didik ke keluarga gue juga nantinya. So, berdasarkan data yang udah gue pelajari juga, yang udah gue baca, gue akan breakdown arah Disney itu ke depannya kemana, dan ya sebaiknya, ataupun gue bisa menyarankan untuk, udah deh, gak usah nonton lagi produk-produk mereka. Mereka tuh sebenarnya punya 2 opsi ya. Opsi pertama, fokus aja di entertainment, di menghibur dan membuat family values ya, nilai-nilai kekeluargaan, ketimbang mereka terlibat ke dalam activism. Yang dimana nilai family values ataupun entertainment, hiburan mereka tuh menjadi sebuah simbol secara global ya, yang berdampak sehingga mereka bisa menjadi sebuah brand yang sangat sukses dan juga financial sukses. Itu aja harusnya fokus mereka. Kembali ke situ. Kembali ke akarnya, bukan dengan membuat remake ya, yang remake dari kartun menjadi live action. Itu bukan akarnya mereka. Akar mereka adalah membuat IP-IP yang tinggi dengan nilai family values, dengan nilai hope and dreams, dan juga menghibur, ya ketimbang remake-remake yang akhirnya ternyata diselipkan beberapa propaganda-propaganda yang ya gitu deh. Atau dengan opsi kedua, yaitu yang mereka lakukan saat ini dengan mendukung agenda mereka ini, yang ya lihatlah. Yang kita lihat saat ini ya, it's going down. Bahkan stock shares mereka, saham mereka aja itu mencapai titik terendah dalam sejarah Disney, ataupun setidaknya dalam 9 tahun terakhir ya, ini titik terendah daripada saham mereka. It's evident, ini terbukti kok bahwa agenda mereka ternyata ya nggak berhasil, dan sekarang mereka tinggal milih nih mau kemana nih. Nah, sebelumnya CEO Disney, Bob Iger, itu cenderung memilih opsi pertama.
dengan kembalikan Disney kepada core values mereka, yaitu adalah membuat konten-konten bernilai tinggi tentang kekeluargaan, tentang family values, tentang entertainment. Ternyata itu hanyalah hoax ataupun itu hanyalah hypocrisy. Ternyata itu cuma agenda-agenda belaka, dan malah mereka mendukung support terhadap agenda-agenda ini 2 kali lipat, mereka malah double down on supporting the fact of woke and LGBT. Sampai titik di mana Disney saat ini malah menyerang fansnya sendiri. Kita lihat aja daripada salah satu series terbarunya Star Wars bernama Acolyte. Gue sampai terheran-heran, gue penasaran dan akhirnya gue nonton. Gak apa-apa deh ya, biarlah gue yang nonton supaya kalian gak usah nonton. Segitu buruknya, segitu busuknya, dan akhirnya gue sadar, oh iya ternyata, wow, Disney memang benar-benar menghancurkan sebuah brandnya mereka sendiri, sebuah fanbase-nya mereka sendiri, yang akhirnya seluruh internet bergejolak, seluruh internet malah nge-backlash, nge-fireback, menunjukkan bahwa ya Disney sudah salah arah, sudah nggak sesuai, dan memang udah sebaiknya udah kita tinggalin aja, karena ya lihat aja mereka sendiri yang menghancurkan. Propaganda mereka sendiri segitu ignorannya mereka, segitu mereka nggak mau dengerin fansnya, nggak mau dengerin pendukung-pendukung setia yang dari dulu, malah mereka menghina, menjatuhkan fans-fansnya mereka sendiri dengan show-showsnya mereka ini. Nonton aja di interview ini, lihat. Because nerds are gay. Well, some nerds are very not gay and are very threatened by gay Well, that's stuff. true. But in my world, nerds are gay. Okay. Was this the fun element of... No, I don't think so. And yet people have told me that it's the gayest Star Wars, and I frankly... You're offended? Into it. No. I think that Star Wars is so gay already. Okay. I mean, have you seen the fits? We'd be like, look how gay this is, and then send each other a reference photo. And are you telling me, with a straight face, that C-3PO is straight? Jadi kita lihat kembali lagi, ini adalah rencana besar Disney. Nggak bisa dipungkirin, guys. Kenapa? Kenapa sekarang Disney setiap kita nonton konten-kontennya itu gencar banget melakukan aksi-aksi agenda dan propaganda mereka? Ya kembali lagi karena mereka terlibat ataupun menjadi salah satu organisasi yang terikat kerjasama dengan Corporate Equality Index kriteria. Nah, apa sih CEI ini? CEI ini adalah sebuah lembaga yang menjaga supaya perusahaannya itu menghargai human rights ataupun human equality ataupun gender equality. Yang dimana poin-poin ini menghasilkan nilai perfect score 100. Disney sangat terobsesi itu, karena dengan nilai 100 ini menjadi peluang besar mereka untuk mendapatkan nilai investasi yang lebih besar. Nah, di antara poin-poin yang ada di dalam kerjasama kriteria Corporate Equality Index ini adalah for LGBT plus internal training and accountability efforts. Businesses must demonstrate a firm-wide, sustained, and accountable commitment to diversity and cultural competency, including at least 4 of the following elements. Dan ada juga salah satu klausul ataupun salah satu poin yang dimana ini mendapatkan salah satu nilai besar juga adalah Corporate Social Responsibility ataupun CSR, yang dimana marketing or advertising to LGBTQ consumers, advertising with LGBTQ, content, advertising in LGBT media, or sponsoring LGBT organizations and events. Demonstrated public support for LGBTQ equality under the law through local, state, or federal legislation or initiatives. Ya intinya, apapun yang mereka lakukan, CSR-nya adalah untuk mendukung propaganda dan agenda ini. Dan setelah 16 tahun, Disney mendapatkan perfect score 100, ya karena mereka telah mendukung poin-poin ini. Ya tentunya ke depan, kalau kita lihat aja, nggak usah kaget kalau konten-konten mereka begitu ya, karena ini menjadi agenda mereka. Ini menjadi kesepakatan mereka. Jadi kembali lagi buat kalian, buat gue khususnya, of course, gue akan menjauh, akan menghindar. It's not good for me, it's not good for my family, it's not good for my health, for my mind, for my iman. Bahkan Disney mendapatkan best places to work for LGBTQ and equality, 100% corporate equality index. Bayangin guys, ya ini menjadi standarisasi mereka. So again,
Kalau kita lihat konten-kontennya yang sekarang bermunculan, seperti Lightyear, seperti Star Wars Acolyte, mungkin yang terbaru ke depannya, gue nggak tahu apa deh, ya udahlah ya. Ini menjadi keputusan mereka, ini menjadi sebuah agenda mereka, dan buat gue, well, it's time to pack up and leave. It's time for gue untuk mencari konten-konten lain. Terlepas dari apapun foreign politics yang mereka memang sudah gencarkan, seperti mendukung sebuah genocide, itu aja yang membuat gue udah stop untuk mendukung Disney atau penonton konten mereka. Tapi di sini, terlepas dari itu tadi, terlepas dari foreign politics tadi, ya ini adalah menjadi salah satu alasan kenapa gue kedepannya memang ya udahlah, it's time for me to not support them anymore. Sangat disayangkan ya, karena kembali lagi, era-era Disney Renaissance itu buat gue tuh it's so magical. It's so impactful. Dan ini hukum alam kali ya. Bahkan ya, the whole internet, bahkan YouTubers, YouTube content creators, semua nge-fire back, bahkan nge-backlash terhadap Disney, dan terutama yang terakhir ini ya tentang Star Wars-nya ya. Karena mereka semua merasa tersinggung. Karena mereka ngerasa, apa sih, udah deh capek tau. Ya udah, kalau misalnya lu nggak mau dengerin, ya udah kita yang akan speak out. Kita yang akan bersuara untuk kalian supaya mudah-mudahan bisa stop. Karena ini udah nggak baik, udah ya to a point where ini udah yang menjijikan sih buat gue ya. Jadi kembali lagi, buat gue pribadi, ya gue sangat mentoleransi perbedaan. Namun gue sama sekali tidak bisa mentoleransi penyimpangan. Kita mau berbeda agama, kita mau berbeda suku ras, that's fine. Tapi kalau misalkan penyimpangan, forget it. That's my principle of life, sorry guys. Gimana menurut kalian? Ya kembali lagi, ini adalah hak masing-masing, mau kalian tetap menonton, go ahead. Gue cuma sharing setidaknya inilah pendapat gue, karena buat gue ini penting banget untuk gue jaga keluarga gue juga, jaga kreativitas gue juga agar tetap selalu sesuai dengan norma-norma, etika-etika yang berlaku, supaya tetap konten gue yang bisa gue hasilkan adalah bisa menghargai perbedaan, tapi again, sorry to say, gue tidak bisa menerima penyimpangan. Anyways, thank you udah nonton video gue yang singkat ini. Semoga bermanfaat, semoga juga bisa memberi arahan yang positif. Silahkan tulis pendapat kalian dan komen kalian di kolom komentar. Keep it polite, keep it professional. Kita ketemu lagi dalam kesempatan lain, dalam video-video gue lainnya. Gue Aditya Triantoro dari Aditoro HQ. Wassalam.